Assalamualaikum semuanya. Kasus ini mungkin adalah salah satu kasus yang paling terkenal yang pernah mengguncang Korea saat itu. Kejadian yang mengejutkan itu jadi inspirasi bagi banyak film dan drama Korea kayak Han Gong-ju pada tahun 2013 dan kasus geng pemerkosaan dalam serial drama Signal. Tapi apa sih yang terjadi? Gimana ceritanya? Mari kita masuk ke sebuah kasus geng pemerkosaan Miryang. Pada Juni 2003, seorang gadis berusia 14 tahun yang hanya dikenal publik sebagai Choi tinggal di kota Ulsan di Korea Selatan. Saat itu, Choi berkenalan dengan seorang anak SMP bermarga Park. Kok bisa mereka kenal? Karena saat itu Park salah sambung ke nomor Choi. Mereka terus ngobrol selama beberapa waktu dan pada Januari 2004, Park mengajak Choi untuk datang ke rumahnya di Miryang. Mau diajak jalan-jalan katanya. Mungkin Choi penasaran dengan Park sehingga Choi ini mutusin untuk pergi ke Miryang nemuin Park. Ketika Choi sampai di tempat tujuan, Park memukul kepala Choi dari belakang pakai pipa besi yang bikin Choi pingsan. Di situ Park nggak sendirian. Dia bersama 11 anak laki-laki lainnya yang adalah bagian dari geng pemuda Miryang. Sebuah geng yang terkenal karena penyerangan dan kebiasaan mencuri uang dari sesama siswa di daerahnya. 12 anak laki-laki menyeret Choi yang gak sadarkan diri ke motel terdekat dan di sana mereka mulai memperkaosnya satu persatu. Gak hanya itu, mereka juga merekam aksinya pakai kamera camcorder dan HP-nya. Choi benar-benar gak berdaya. Choi diancam oleh anak laki-laki ini dengan bilang kalau mereka bakal nyebarin video Choi yang diperkaos ke internet. Karena takut, Choi ini gak berani ngasih tahu ke siapapun tentang apa yang terjadi ke Choi dan itu berlanjut selama 1 tahun. Sejak saat itu, Choi bahkan diperkaos di luar ruangan, kayak lapangan tenis dan taman bermain. Choi diserang secara brutal hanya untuk kesenangan mereka, hiburan mereka. Diketahui juga kalau Choi ini disiksa secara seksual dengan begitu banyak benda yang berbeda. Menurut polisi, Choi ini diperkaos sebanyak 10 kali oleh total 44 anak laki-laki SMP. Buju buset, ini kelakuan dajjal sih ya. Lebih laknat dari hewan ini kalau menurut saya. Setelah 1 tahun, geng itu memaksa Choi untuk ngajak saudara perempuannya yang berusia 13 tahun dan sepupunya yang berusia 16 tahun ke Miryang, dimana pada akhirnya mereka juga diperlakukan hal yang sama kayak Choi. Bahkan dengan semua yang udah dikorbankan oleh Choi, salah satu anggota geng masih menyebarkan video Choi terjebak selama 1 tahun. Tapi kenapa nggak ada yang bisa nyelamatin gadis malang itu? Ibu Choi udah meninggal. Choi gak bisa berlindung ke ayahnya sendiri karena satu-satunya orang di dunia ini yang seharusnya melindungi Choi malah mukulin Choi setiap hari kayak yang dilakuin geng pemuda itu. Karena depresi, Choi ini mengkonsumsi banyak pil tidur yang bikin dia masuk rumah sakit. Dokter curiga sama bekas luka dan memar di tubuh Choi sehingga dokter ngelakuin pemeriksaan medis pada Choi yang mengungkapkan apa yang udah terjadi ke Choi setahun terakhir. Dan pada 25 November 2004, bibi Choi melaporkan hal itu ke polisi. Penyelidikan polisi dimulai dan ternyata Choi bukanlah satu-satunya korban. Setidaknya ada 5 gadis lagi yang diperkaos oleh geng itu, termasuk saudara dan sepupu Choi. Kalau aja para pelaku dihukum atas apa yang mereka lakuin, ceritanya bakal berhenti di situ. Tapi sayangnya, keadaan jadi lebih buruk. Pemerkosaan itu memicu kemarahan yang meluas, kayak halnya penanganan polisi terhadap penyidikan kasus itu. Petugas polisi dilaporin udah melecehkan para korban dengan bilang kalau mereka udah ngerusak reputasi kota Miryang. Padahal kan mereka bukan dari kota itu. Petugas polisi itu juga membocorkan identitas para korban ke media. Ketika identitas Choi terungkap, Choi mulai diperas oleh para pelaku dan orang tua pelaku. Bahkan ketika Choi bilang ke polisi kalau dia ingin diinterogasi oleh polisi wanita, itu nggak dikabulin. Bahkan ya, si polisi ini bisa-bisanya nanya ke Choi, apakah Choi lah yang ngerayu anak laki-laki itu? Choi bahkan ditempatin di ruangan yang sama bareng para pelaku. Di momen itu, polisi nanya ke setiap anak pelaku, apakah mereka udah masukin ayam cemani mereka ke Choi di depan Choi. Saya harus bilang kalau apa yang dilakukan petugas polisi itu kepada Choi sangatlah memalukan. Bayangin betapa korban ini merasa dilecehin karena Choi ini adalah korban terlama dan dengan berbagai benda lagi. Choi menderita secara fisik dan dia harus dirawat dalam jangka waktu yang lama. Choi juga gak stabil secara mental, bahkan dia udah nyoba bundir berkali-kali. Choi lalu dikirim ke bangsal psikiatri tertutup. Ketika Choi lagi dirawat di sana, bisa-bisanya ayah Choi datang bareng orang tua pelaku untuk memaksa Choi menyetujui tawaran uang damai sebesar 50 juta won atau 600 juta rupiah. Choi juga dipaksa untuk tanda tangan petisi agar para pelaku dikasih hukuman ringan.
Ayah Choi dan kerabat dekatnya mengambil semua uang damai itu dan gak ada sepeser pun yang digunain untuk perawatan medis Choi. Setelah keadaan mulai membaik, Choi nyoba untuk ngelanjutin sekolah, tapi gak ada sekolah yang mau nerima korban pemerkosaan. Untunglah ada satu sekolah yang masih mau nerima, tapi pada akhirnya Choi harus ninggalin sekolah karena orang tua pelaku datang ke sekolahnya tiap hari untuk minta Choi menandatangani petisi pembebasan bersyarat. Lalu apa yang terjadi? Pada 44 pelaku yang terlibat, jaksa mengirim sebagian besar terdakwa ke pengadilan anak. Hanya 2 pelaku yang didakwa penjara 2-4 tahun. Tapi karena alasan di bawah umur, hakim menolak tuntutan terhadap 10 pelaku itu. Padahal beberapa pelaku udah diterima di perguruan tinggi dan ada yang udah kerja. Karena ayah Choi udah mengambil uang damai dari orang tua pelaku, 13 pelaku dibebasin dari tuduhan. Dan akhirnya hanya 5 tersangka yang dikirim ke sel remaja dan gak ada yang dihukum karena kejahatan pidana. Begitulah yang terjadi pada Choi. Tragis banget ya. Kok bisa nggak ada satu orang pun yang peduli sama dia? Kalau kita ngelihat hidup si Choi ini, kayaknya dunia jahat banget gitu ya. Ya, para pelaku kejahatan keji itu memang lolos dari hukuman pengadilan. Tapi setelah 20 tahun, mereka harus menghadapi pengadilan opini publik. Pada tahun 2024, seseorang bernama Narak Bokwanso mengungkap seluruh nama pelaku di YouTube. Dia tahu seluruh identitas pelaku lewat informasi yang diberikan para pemerkaos sebagai imbalan agar mereka nggak dijeblosin ke penjara. Kontennya mendapat dukungan dari seluruh negeri. Pada 2 Juni 2024, Narak juga bilang kalau salah satu pelaku yang bermarga Park udah nikah. Pelaku kasus pemerkosaan Choi sekarang berusia 25 ke atas. Beberapa dari mereka punya pekerjaan tetap dan punya keluarga sendiri. Ada juga yang punya anak. Contohnya si Park ini. Park menjalankan restoran yang sukses. Tapi setelah identitasnya terungkap, restorannya nggak dikunjungi lagi sampai akhirnya ditutup. Pelaku lainnya juga ada yang kerja sebagai rentenir. Entah apa yang terjadi, pas identitasnya diungkap, dia dipenjara 8 bulan. Bahkan salah satu pelaku yang bermarga Lee mengunggah video permintaan maaf kepada korban lewat YouTube. Sehari setelah permintaan maaf Lee, pelaku lain bermarga Yun juga minta maaf lewat YouTube yang berdurasi lebih dari 3 menit. Tapi setelah para pelaku mendapatkan hukuman publik, dengan sangat baiknya Choi dan keluarganya menyatakan secara terbuka kalau mereka gak ingin video pengungkapan para pelaku itu diunggah atau upaya apapun yang dilakuin untuk mengungkap pelaku. Choi bilang kalau dia hanya ingin ngelupain pengalaman traumatis yang udah membekas seumur hidupnya. Karena itulah Narak menghapus 4 video yang berisi identitas para pelaku di YouTube-nya. Ini nih baru malaikat. Udah jelas-jelas Choi dijahatin kayak gitu. Tapi dia dengan begitu ikhlasnya bilang untuk nggak usah ngungkit-ngungkit lagi kasus yang udah terjadi. Choi udah maafin mereka semua. Dia nganggep semuanya nggak pernah terjadi. Hebat banget. Aplaus. Gak berhenti di situ, pejabat polisi yang dulunya menyidik Choi juga dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya dalam ngebocorin informasi korban ke publik. Mahkamah Agung juga merintahin negara untuk membayar kompensasi atas kerusakan dan stres yang disebabin oleh polisi ke korban saat itu. Pada Juni 2024, Kota Miryang dan para pejabat menyatakan permintaan maaf publik yang terlambat pada korban. Kasus kali ini kayak ngasih tahu kita kalau keadilan mungkin aja terlambat tapi nggak bisa dihindari. Kalau kalian mau saya bahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.